Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Puja bersama rekan saya David akan membahas pengelolaan keuangan. Kami telah merumuskan beberapa poin yang akan kami sampaikan untuk tips dalam mengatur keuangan. Nah, langsung saja masuk yang pertama. Yang pertama adalah mengatur anggaran atau menyiapkan anggaran keuangan, baik bulanan ataupun mingguan. Anggaran ini tentu sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena saat kita ingin mengelola keuangan, anggaran ini dapat menjadi acuan buat kita semua yang ingin mengelola keuangan untuk segala perhitungan finansial kita ke depannya nanti. Lalu yang kedua adalah menabung. Menabung mungkin hal yang sangat umum untuk didengar ya. Tapi tidak sedikit juga dari kita yang tidak mengimplementasikan dari menabung. Menabung ini sangat penting. Kenapa? Karena dengan kita menyisihkan sebagian dari anggaran kita, dari uang kita yang akan kita pakai, itu akan menyiapkan diri kita untuk segala kemungkinan di masa depan nanti, baik yang terencana maupun tidak terencana, sehingga nanti di masa depan kita sudah siap untuk segala kemungkinan. Lalu yang ketiga adalah menyiapkan catatan anggaran keuangan. Menyiapkan catatan ini misal kita mencatat apa saja pengeluaran kita di hari ini, baik mingguan maupun bulanan, sehingga dengan kita punya catatan keuangan ini memudahkan kita untuk memilih dan menyeleksi mana saja sebetulnya barang-barang ataupun hal-hal yang sepertinya tidak kita butuh-butuh amat, yang sepertinya tidak bisa kita seleksi nantinya, sehingga akan lebih terprioritas nantinya. Dan ini menyambung ke poin yang berikutnya adalah prioritas keuangan. Prioritas kita harus bisa membedakan, yaitu mana kebutuhan dan juga keinginan. Tentu kita sebagai mahasiswa yang sudah dapat berpikir dengan lebih bijak gitu, sudah pasti bisa menentukan mana kebutuhan dan juga keinginan. Tentu yang lebih diprioritaskan dari keinginan yaitu kebutuhan, harus selalu nomor satu. Setelah kebutuhan kita semuanya telah terisi dengan baik seperti transportasi, makanan, dan lain sebagainya, itu baru kita dapat memenuhi keinginan kita. Lalu yang terakhir adalah berinvestasi. Berinvestasi ini mungkin sedikit sama dengan menabung, tapi berbedanya ini investasi dalam jangka panjang. Menabung memang baik, menabung memang hal yang sangat terpuji. Tapi dengan kalau kita menabung dalam jangka waktu yang panjang, uangnya ini akan segitu-segitu saja dan akan malah berkurang gitu, karena termakan oleh inflasi. Makanya bagi kita yang mahasiswa yang sudah bisa mendapat akses informasi yang begitu banyak, akan lebih baik jika kita mulai belajar berinvestasi. Karena dengan kita berinvestasi, uang yang kita punya nanti nilainya akan semakin bertambah. Dan begitu saja beberapa poin yang akan kami sampaikan. Selanjutnya ada beberapa tips juga dari teman-teman mahasiswa di UPI. Biasanya dari seluruh pendapatan teteh sebulan, teteh ngeluarin berapa persen? Pendapatan kalau untuk kalau makan itu kayaknya 70%-nya deh. 70%-nya makan? Iya, 70%-nya makan, karena kan ngekos juga, jadi emang lebih utamanya itu gitu. Terus selebihnya kayak paling 20%-an untuk buku atau yang kebutuhan untuk di universitasnya, yang sisanya buat simpan. Iya, buat. Tapi gak ada yang bisa ya teh? Kadang bisa, kadang enggak, tergantung si harga makannya berapa kayaknya. Terus berarti jalan paling terbesar buat makan. Iya. Terus sama satu pertanyaan lagi deh, teteh biasanya ada tips nggak buat mengelola keuangan, apalagi buat anak kos? Tipsnya cari makan yang murah. Terus apa ya, kalau kan sekarang tuh banyak anak muda yang healing tapi malah jadi ngabur-ngaburin uang. Nah itu bisa di minimalisir aja gitu healingnya. Makasih ya teh. Biasanya dalam sebulan itu total pengeluarannya itu berapa sih dari jumlah pendapatan teteh? Dia 85% dari seluruh. Kalau aku 80%. Terus biasanya dari
85% itu sisanya dipakai buat apa? Untuk nabung nanti kalau udah misalnya kayak akhir bulan itu pakai buat self reward tapi nggak dihabis semuanya, misalnya buat temen Sama aja. itu lebih ke sisanya tuh buat beli baju atau beli sesuatu buat yang lain. Self reward aja. Oke, terus dari 80% yang tadi itu biasanya dihabisnya kebanyakan buat apa? Buat makannya atau Buat ongkos sih karena kan kita ke kampusnya ya pulang naik kendaraan. dari kebutuhan tertentu gak ngekos gitu? Iya. Sama nanti ada gak sih tips gitu ya buat anak buat mahasiswa gitu biar bisa mengelola keuangan? kalau dari aku bisa suka buat 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 planner catatan pengeluaran sendiri gitu. Oh, kayak bikin anggaran biaya gitu. Ya terus buatnya yang lucu-lucu biar kayak masih lebih semangat untuk nabung gitu. Menurut teteh? Kalau aku paling bikin catatan pengeluaran aja. Tapi di limit itu kalau udah nyampe limitnya aku kayak udah berhenti jajan, beli barang yang kurang perlu. Itu misalnya teteh biar buat uangnya misalnya segini gitu. Iya harus ada sisa segini sampai akhir bulan. Mungkin segitu aja tuh. Makasih ya saya. Ya, Maaf dari waktunya. sama-sama.